Live hari ini Minggu 22 Juni 2025. Ya, di IG Live malam ini saya akan ada giveaway satu buku Trading Psychology. Ya, jadi nanti di akhir IG Live saya akan berikan pertanyaan. Nah, di spill nih, saya akan spill jawabannya sepanjang IG Live malam ini. Ya. Oke, malam teman-teman semuanya. Pertama kita akan lihat IHSG dulu kali ya. Nah, saya balik dulu kameranya sebentar. Ini bukan. Oh ya, sorry. Teman-teman, hari Selasa tanggal 24 Juni akan ada kelas online di Zoom. Itu tentang basic analisa teknikal ya. Teman-teman yang mau ikut nanti tinggal lihat infonya di nanti saya akan spill ya. Kemarin udah di spill sih di Instagram story. Terus apalagi ya, ya itu dulu sih ya, sama nanti akan ada giveaway ya. Oke, kita lihat IHSG-nya dulu sebentar. Saya akan balik. Oh, sama satu lagi, rekaman live malam ini akan saya upload di YouTube. Jadi teman-teman nanti lihatnya di YouTube. YouTube-nya YouTube Lindali @viboprincess. Jadi ada juga channel lain yang upload YouTube rekaman ini, tapi kamu bisa lihat juga di YouTube saya @lindali viboprincess ya. Oke. Saya mau balik dulu kameranya sebentar. Flip kamera. Salah. Kok mirror? Kepencet. Oke. Sebentar ya. Gimana cara flip? Oke, ini sudah flip kamera. Ini ya. Oke. Seperti ini. Ini adalah chart IHSG. Jelas ya teman-teman ya, udah nggak goyang-goyang ya chartnya. Biar lebih ngelihatnya lebih asik. Oke, ini ya, tuh kelihatan ya. Jadi ini adalah chart IHSG di time frame daily. Masih running Ci, lagi banyak event lari kayaknya Ci. Saya saat ini runningnya di treadmill di rumah, nggak ikutan event dulu Ibu L. Iya ya. Ini IHSG teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di sini IHSG, saya kemarin juga bikin konten ya di Instagram juga di TikTok. Jadi IHSG ini ada pola double top ya. Kita udah mantau bareng-bareng di Instagram Story setiap hari sejak 12 Juni. Jadi sebenarnya market tuh udah kasih tanda-tanda. Nah, secara analisa teknikal, tanda-tanda itu kan pola ini terkonfirmasi bila neckline-nya tertembus ya. Dan di sini neckline-nya itu di kisaran 6.990-an ya, let's say 7.000 lah ya. Nah, kemarin di sini nih di hari Kamis 19 Juni harganya langsung jebret seperti ini gitu ya si IHSG. Jadi pola ini sudah terkonfirmasi dengan targetnya itu ada di 6847 6757 gitu ya. Jadi ini dihitungnya pakai Fibonacci. Nah, teman-teman bisa juga ngitungnya pakai yang biasa gitu ya. Ngitung yang biasa pakai tingginya pola ini, tingginya dari neckline ke head ini teman-teman ukur, lalu proyeksiin dari neckline ke bawah gitu ya. Nah, kayak gini nih ya. Ini di buku candlestick yang di buku Fibonacci yang kedua ini ya. Di sini dibahas bagaimana ngukur chart pattern pakai Fibonacci. Nah, ini ada, sebentar saya cari dulu gambarnya biar teman-teman agak ada kebayang gitu ya. Yang double top itu maksudnya kayak gimana, cara ngukurnya kayak gimana gitu ya. Sebentar. Nih. Kebayang ya? Nah, itu cara ngukurnya. Nah,
Tadi juga ada yang titip tanya BBTN. Saya buka dulu. Itu untuk IHSG. Gimana besok reaksi? Ya, dengan seperti itu potensinya justru ya jadi ada potensi melemah untuk IHSG, gitu ya. Terus saham-saham yang lain kan juga udah pada sampai di area resisten. Oke, tadi ada yang DM juga di Instagram nanya tentang BBTN. Oke, kita lihat sama-sama. BBTN ini saya buka time frame monthly. Kalau teman-teman lihat di sini di time frame monthly, nih yang udah sering ikut live di Instagram, saya kepingin nanya nih. Ini ada pola apa sih? Ini nih, yang ini nih, teman-teman. Ada pola apa sih? Yuk, ya. Sofyan, nanti saya sebutin brand ya. Coba teman-teman coba lihat di BBTN ya. Pororo. Oke, nanti diliatin BBCA dan BBRI. Sekarang kita lihat dulu BBTN ya, teman-teman. Oke. Jadi BBTN, teman-teman di sini ada pola. Kalau teman-teman udah baca buku Cara Asik Baca Candlestick, by the way, buku itu udah dicetak ulang ya, udah dicetak beberapa kali, dan buku itu udah ready stock lagi ya di toko Vibo Princess, tokonya di Tokopedia dan Shopee. Kalau belinya langsung sama saya bisa request tanda tangan juga pastinya. Biasa kalau beli buku ini kan quick notes ya, tapi kalau beli buku saya pasti akan kasih bookmark gitu ya, jadi untuk teman-teman sebagai tanda gitu udah bacanya sampai mana. Nah, kalau kita lihat di BBTN ini ada pola bearish reversal ya. Kalau ngelihat pola kayak gini berarti potensinya itu ada potensi untuk melemah. Ini BBTN gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini juga banyak garis Fibonacci, berarti udah nyampe gitu. Iya betul, Sofyan Cencen bener ya. Ada pola bearish gitu ya. Nah, jadi kalau lihat potensi kayak gini kelihatannya tuh ya ada potensi melemah. Potensi melemah ke kisaran 990-an. Ini by the way ini monthly event. Monthly berarti candle ini akan selesai dibentuk itu ya pada akhir Juni, 30 Juni gitu ya. Selama Juninya belum selesai ya candlenya masih bisa bergerak naik turun gitu. Tapi kita udah dapat warning bahwa ini ada tanda-tanda gitu loh, tekanan jual gitu ya. Itu untuk BBTN. Nah, gimana nih kita udah nganalisa kalau misalnya belum punya barang. Kalau belum punya barang saya better sih wait and see dulu gitu daripada beli terus nyantol, ya enggak? Gitu ya. Now malam C baru gabung, seneng liatnya, semoga nonton lihat ini bisa ngerti main saham. Ya boleh ya siapa ini now. Saya suka bilang gitu ya, cerita sebentar ya, saya suka bilang beda loh kalau misalnya kita ngomong main saham sama investasi saham sama bisnis saham gitu ya, karena itu beda dengan POV kita gitu ya. Jadi ini saya tulis di sini di buku sini ya. Jadi di sini nih pertama, mindset menentukan perilaku, mindset menentukan prestasi. Jadi hari ini teman-teman, malam ini saya akan giveaway 1 buah buku ini. Nah, now tadi kan kamu bilang main saham nggak apa-apa ya. Now saya bukan mau bilang kamu salah, enggak. Saya cuma pengen cerita kayak gini nih. Jadi kalau misalnya persepsi tentang aktivitas itu persepsinya main ya, kita jadi kayak main-main gitu ya. Trading adalah bisnis, bukan mainan. Kenapa? Karena persepsi menentukan perilaku, persepsi menentukan tindakan, persepsi menentukan prestasi gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang trading itu kita main saham yuk ya, kita jadi ya sahamnya jadi mainan gitu sih. Nggak bilang salah, tapi saya cuma mau ngasih tahu ya persepsi bisa seperti itu. Teman-teman boleh minta tap ya, supaya si TikTok ini share live ini, ngasih tahu ke teman-teman yang lain. Suaranya double serius iya kah teman-teman yang lain? Suara saya double kah? Coba cek dulu. Aman. Yang lain aman. Thank you responnya.
Oh, yang lain bilang aman sih. Oh, oke, thank you ya responnya ya. Iya, nggak enak juga ya kalau saya ngejelasin terus suaranya. Mungkin saya nggak tahu ya di tempat tadi si siapa yang bilang double, mungkin kendala di sana, gitu ya. Oke, iya thank you buat tap-tapnya. Oke, kita lihat tadi ada yang minta dilihat brand. Ingat banget, brand ini aman selama bisa berada di atas 5.500. Nah, ini brand posisinya di daily. Kalau di daily lihat seperti ini, lihat gak teman-teman? Ini di daily. Kelihatan? Kelihatan polanya sama kayak IHSG nggak? Ya. Ya, jadi teman-teman bisa nanti lihat konten saya di IHSG. Terus kalau setiap hari saya banyak upload itu saya banyak upload itu di IG teman-teman ya. Ntar sembari buka dulu ya Instagramnya, saya nggak siapin lagi. Bukan nanti jangan deh, ntar sama TikTok diiniin lagi, agak-agak sensi. Kamu cari aja di Gram, namanya sama, tapi saya sering upload itu di story. Jadi selama market kalau ada yang mulai memberikan tanda-tanda, biasanya saya akan mulai pantau gitu loh ya. Nah, brand ini pola-polanya mirip-mirip kayak IHSG kemarin. Jadi kalau brand ini break ke bawah 6150, which is ini udah ya. Kenapa? Karena sekarang udah di 6050. Kalau bentukannya kayak begini, brand itu ada potensi kemana? Nah, ke sini. Bentar ya. Dia akan tes lagi di sini. Akan tes lagi di 5.500. Nah, 5.500 ini itu tuh level yang untuk amannya si brand kalau mau naik, syaratnya. Kenapa? Teman-teman, coba deh kamu lihat. Sekarang kamu lihat nih. Apa yang kamu lihat di time frame weekly di brand? Ada chart pattern apa? Coba. Yuk. Brand. Tadi siapa yang nanya brand? Arifin, pair apa? Ini adalah saham Indonesia, brand Barito Renewables Energy gitu. Ya, thank you SS, udah aman ya suaranya ya. Double top, yes ya. Ibu Dewi Tuti Triana double top. Oke, jadi double top sama kayak IHSG tadi ya. Nah, once dia mulai break ke bawah, neckline-nya ya arahnya ke bawah gitu. Jadi untuk brand ini neckline yang gedenya ini adanya di sini di 5.500. Nah, sekarang gerakannya juga potensinya ke 5.500. Jadi brand ini seperti kucing banyaknya. Iya emang nyawanya banyak ya. Cici, aku pengen CO buku tapi nggak bisa kirim ke alamatku. Masa sih? No, kemana alamatnya? Coba ya nanti kamu DM aja deh, kita DM aja di Gram ya. Jakarta Barat mah bisa, iya apalagi yang Kalimantan kemana-mana aja banyak bisa kok. Cuman nggak terima COD aja, regular bisa kok. Ya, oke. Brand udah ya, potensinya turun. Terus tadi ada yang minta diliatin BBCA sama BBRI. Oke. BBCA. Ya, kalau lihat kayak gini, BBCA itu supportnya ada di 8575 ya. BBCA itu kan kemarin nih, ini kan turun nih. Dia nyoba untuk jebol nih, dia lagi tes lagi ya, support 8575. Kalau misalnya dia bisa bertahan, dia akan naik lagi ke sini. Kalau enggak, dia masih ada turunan tangga lagi ke Fibonacci 8250 8000. Gitu, ya. Ini kalau teman-teman lihat chart saya di samping gini ada garis. Ini adalah Fibonacci. Ini buku saya yang kedua tentang Fibonacci. Ini buku saya yang pertama tentang Fibonacci. Isinya beda ya, teman-teman. Isinya beda, gitu, ya. Arahnya masih ke bawah, tapi kalau kita lihat tren jangka panjang, ini weekly by the way, ini chart weekly by the way, tuh. Jadi dia lagi mencoba untuk bikin, kalau mau tetap uptrend dia akan mencoba untuk bikin higher low, ya, gitu.
Terus BBRI. Oke, BBRI. Ini ya. Gimana dong? Ini monthly, buka weekly deh. BBRI itu lagi tes support juga. 3.770, 3.460. Ini supportnya BBRI. Ya. Kalau dia menguat, resistennya di 4.040. Kita lihat daily. Masih sih. Ya, nih kalau misalnya dia besok rebound, dia akan tes ini ke 3890 gitu. Perang pengaruh nggak? Pengaruh sih ke ekonomi global, pengaruh ya. Saham-saham yang oil itu biasanya menguat gitu ya. Tadi ada yang mau nanya lagi Toba. Oke, saya liatin Toba ya. Teman-teman aja deh yang jawab. Flash gold apa nih? Aduh, nggak ngerti saya. Teman-teman coba, menurut kamu kalau kayak gini potensinya lebih besar utara apa selatan? Coba, menurut kamu. Saya catat ya, BCW, Energi, MBMA, Ratu. Saya catat dulu. Yusri jawab selatan. Yang lain? Kalau lihat kayak gini nih, ini kan nanya nih Toba ya. Selatan ya, Salaman selatan, Tuti selatan. Mulai dari nol utara boleh. Terserah kan ini ya. Pendapat beda-beda nggak apa-apa. Juni selatan, Amanah selatan. Ya. Sekarang saya lihat time frame weekly. Teman-teman bisa lihat pola candle apa di situ? Ya. Teman-teman bisa lihat ada pola candle apa di situ? Inspirasi sehat udah berapa lama di saham? Belum lama sih. Yang udah punya ini yuk dilihat ya. Amira, bukan. Ayo, yang punya buku ini contekannya dibuka. Jadi teman-teman, kenalan ya. Mungkin kalau yang di Instagram udah sering. Ini buku-buku yang saya tulis ya. Buku-bukunya ada di Tokopedia dan ada di toko ijo dan toko oranye ya. Nama tokonya Fibo Princess. Nah, saya itu kenapa dijulukin Fibo Princess? Karena Fibonacci adalah tools andalan saya. Nih, ini buku pertama, ini yang tadi ini buku kedua. Oke. Hammer bukan. Ya, hammer bukan. Lalu, kenalan sedikit ya, teman-teman. Jadi, saya satu-satunya wanita di Indonesia yang punya gelar atau sertifikasi internasional di bidang analisa teknikal. Ini di belakang nama saya ada CFTE. Nah, ini nggak boleh pakai gelar ini kalau belum lulus ujian 2 level. Nah, saya sudah lulus ujian. Jadi kalau yang baru lulus ujian 1 level pakai gelar ini itu bisa dilaporin ya ke IFTA. Nah, ini buku baru restock ya, teman-teman, baru saya cetak ulang. Ini adalah buku pertama yang saya tulis setelah lulus CFTE. Ini intisarinya gitu ya untuk para pemula mau belajar analisa teknikal. Oke, sekarang kita balik. Candle apa itu? Ya. Candle apakah itu? Itu adalah jadi ini. Apa ini? Sama nggak? Tuh. Oke, shooting star. Lihat. Jadi, kita mau lihat ini namanya apa? Kita lihat posisinya. Ini kan nanjak, muncul di atas. Ini nanjak muncul di atas. Nah, kalau bentuknya kayak gini adanya bukan di puncak, berarti namanya bukan shooting star, namanya inverted hammer. Gitu. Ya. Nah, rejection, betul, Maman. Betul ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, Erniku benar, shooting star. Oke? Jadi,
shooting star itu ini kan polanya di weekly, berarti ada potensi ya untuk penurunan. Apalagi Toba itu di minggu kemarin itu menguat 51,38% gitu ya teman-teman. Jadi ya wajar lah orang-orang yang trading itu take profit gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita lihat, kalau misalnya si Toba itu bisa bertahan di atas level 700, ya masih sih ada dia potensi menguat. Tapi kalau dia jebol di bawah 700, ya dia potensinya ke sini. Sekarang ini kan di weekly muncul shooting star-nya. Kalau misalnya minggu depan dia bisa bertahan di atas 800, bisa aja shooting star ini batal. Ya, bisa bertahan. Nah, batalnya itu benar-benar konfirmasinya batal itu kapan? Kalau misalnya dia bisa ditutup di atas 955. Emang analisa teknikal kayak gitu. Emang ada syaratnya gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini kepencet. Saya ini agak masih baru ya di TikTok, jadi pencet-pencetinnya takut salah gitu ya. Oke, ini saham apa Kak? Ini saham Toba. Tadi ada yang request soalnya minta dilihatin Toba. Wibu tanya, fundamental sama teknikal mana yang lebih bagus? Saling melengkapi, Kakak Wibu. Jadi kalau fundamental itu kan kita lihat dari kesehatan keuangan, dari laporan keuangan. Kalau teknikal kita lihat pergerakan harga gitu. Jadi saling melengkapi gitu ya. Tinggal keperluannya mau lihat yang mana ya. Itu sih. Apakah ada metode anti loss? Jujur li nggak ada ya. Jujur li saya ngomong nggak ada. Jadi yang kalau orang ngomong ini sistem pasti cuan pasti itu, kalau jujur li saya bilang nggak ada teman-teman. Jadi harus memang ya apakah ada yang nggak pernah rugi waktu saat trading? Enggak sih gitu ya. Jadi seperti itu untuk Toba. Oke, terus kita lihat sekarang PSAB. Tadi ada yang mau lihat PSAB. Kayak gini ya. Kalau kayak gini PSAB potensi tes 420 ya. Ini untuk PSAB. Ini by the way candle weekly gitu ya. Coba. Terus udah gitu kita coba lihat, tadi ada yang tanya Ratu. Oke, kita lihat Ratu. Ini Ratu. Bentar. Saya harus lihat Ratu di sini. Ratu ini masih weekly-nya masih terlihat uptrend ya teman-teman ya. Kita lihat dari sini, dari sejak April masih naik dengan resisten terdekat 8525, supportnya 7450. Sekarang 7325, berarti supportnya di 6700. Ini adalah time frame weekly untuk Ratu. Lalu ada yang tanya MBMA. Oke. Kok nggak live di IG? Iya, gantian ya Visak dan Dharma. Jadi minggu depan saya live di IG ya. 2 minggu nih jadinya. Minggu depan kita live di IG ya. Oke, MBMA ini weekly MBMA. Jadi MBMA ada potensi pelemahan menguji support terdekat. Ini kalau dilihat ada di 408, kemudian 372. By the way, ini adalah time frame weekly ya. Kita buka daily-nya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ada potensi menguji support 408 dan 372. Ini untuk MBMA gitu ya. Terus DSNG. Oke. DSNG. Gimana nih? Ibu Dewi Tuti, kalau lihat kayak gini ya, ini rectangle DSNG, potensinya ke sini ke 700. Walaupun dia ada biru, resisten kuatnya ada di 760, dia di 755
Jadi ya kalaupun ada rebound menguji resisten terdekat ya di area itu. Ini cukup kuat 760-nya gitu untuk DSNG ya. Terus Amira, time frame akurat untuk day trade apa, Ci? Akurat itu yang sesuai dengan kamu. Kamu bisa mantaunya di time frame apa gitu ya. Jadi beda orang, beda time frame. Ini Ratu. Kalau lihat Ratu ini kan daily ya, Ratu seperti ini. Ratu ada support di 6.700 ya. Kalau kita lihat dia udah mulai bikin lower high lower low. Jadi ada potensi tes support terdekat 71 kemudian 67. Ini untuk Ratu. Udah ya. Energi belum ya tadi. Ada yang saya udah catat tapi belum sempat dibacain. Energi ini area resisten 362. Berikutnya 400, tapi kalau di sini lihat ada garis trendline dan Fibonacci, kok kelihatannya ada potensi untuk tes support 350. Support terdekat 350, 310 untuk energi. Ya. AADI. Oke. AADI. Kayak mau bikin pattern apa sih nih teman-teman? Kelihatan nggak? Walaupun mestinya pattern ini adanya di uptrend ya. Tapi teman-teman bisa ngelihat nggak? Di AADI ini ada potensi, ada ngelihat pattern. Kelihatan nggak kayak dia mau bikin pattern apa gitu? Hamsa, oke saya catat dulu ya. MDKA. Lejo, BBCA tadi udah. Seladah, Elsa, Medco. Ya, abis ini. Ya, Esa, ya, Rifan, betul, Rifan, Erniko, Cuan, bukan inverse tapi head and shoulder tapi belum valid, ya, betul ya. Cuan bukan IHNS, HNS, ya. BBRI tadi udah Benny, nanti tinggal dilihat rekamannya di YouTube Linda Lee Fibo Princess. Ya, Medco ya abis ini ya, Bumi Medco abis ini. Oke. Jadi AADI ada potensi supportnya kalau kita lihat ini kan daily ya, supportnya di 7050, ini 7075. Kalau dia melanjutkan pelemahan masih ada ke sini 6775. Nah bahayanya kalau dia ditutup di bawah 6775 ya potensinya ke bawah sini gitu ya untuk AADI. Kita lihat dulu Medco dan Elsa. Oke. Medco ini time frame daily, saya lihat weekly. Nah kelihatan teman-teman, kenapa saya suka pakai time frame yang besar? Karena kita bisa lihat posisi di time frame besar itu lagi ada di mana sih. Kalau saya lihat di sini, ini kok ada garis-garis sih goyang-goyang. Nih, semoga lebih jelas ya. Kalau lihat di sini, Medco itu ada di area resisten, ya. Lihat, bisa kebayang? Oke. Ada di area resisten 390. Candle yang terjadi di sini spinning ya. Jadi indecision sama-sama kuat gitu ya, tapi yang bear lebih kuat. Jadi ini dua-dua sama-sama kuat. Masih ada yang mau dorong naik, yang dorong jual juga ada gitu ya. Jadi Medco ini dia ada bergerak di level 15.15, 13.55 gitu ya. Kedepannya ada potensi mungkin sideways di level ini, bisa juga pelemahan menguji support 1290 1220 gitu ya. Itu untuk Medco. Kemudian kita lihat Elsa. Minggu depan kita di IG aja ya teman-teman ya. Elsa kalau kita lihat di time frame weekly, teman-teman juga bisa lihat sama seperti Medco tadi, areanya di mana terlihat seperti ini. Resisten 525, ada support terdekat di 454 sampai 446 dan 432. Jadi kalau misalnya ada pelemahan, level-level support yang tadi saya sebutin itu yang akan menjadi pijakannya dia ya.
Terus kita lihat lagi Bumi, bener ya? MDKA belum, sebentar, MDKA dulu. Oke, jam berapa nih? Oke, gak gimana nih? Ini weekly ya, MDKA kayak gini. Fibonacci ketemu dua trend line, baik trend line minor and then trend line major. Candlenya seperti ini, potensinya menguji support 1925 1800. Terdekatnya sih itu gitu. Malam Nurlita. Oke, KE 12 bris ya. Itu tadi udah ya. MDKA tinggal sisa Bumi nih, saya yang belum saya bacain ya, Bumi. Gimana teman-teman? Inside bar enggak, mau dilihat ini bearish engulfing, ada shadow, tapi kita perlakukan aja ini tekanan jualnya mulai terasa untuk Bumi ya. Jadi support 109 gitu untuk Bumi. Refund Raja belum, habis ini Raja ya, Raja TAPG. Oke, Raja langsung ya. Sama gimana teman-teman? Sama ya, kayak IHSG-nya ya. Raja support 2320 1740. Oke. Terus TAPG. Oke. TAPG. TAPG ini ada di area all time high, di kisaran sini ya. Ini ada tandanya nih, tuh. Ya di kisaran Fibonacci 1025. Resistennya tentu di area all time high-nya di 1025, support 940 915 gitu ya. Oke. Antam belum. Tadi ada yang ESA ya? Saya belum bacain loh ESA. ESA ini disupport ESA 700, resisten 760 830. ESA support 492. Itu ESA ya. Saya catat dulu ESA, mana ESA. Antam, oke. Antam itu kemarin nih, kemarin itu Jumat ya teman-teman. Antam, saya update ini juga di story, Gram story ya. Jadi potensinya Senin itu Antam ini tes 2870 karena Senin itu X date ya. Jadi Senin itu X date gini. Ini kan pas ya, ini di area resisten, double top, kemudian 3170 pas di sini, terus 151. Jadi potensinya Senin itu tes di sini untuk Antam ya. ADMR emang tadi belum? Masa sih? Masa belum ya ADMR ya? Tuh ADMR. Beb, mandi dulu. Udah mau jam 8. ADMR saya pakai Fibo Channel. Cara ngejaganya gini ya. Nih, jalurnya. Jadi saat ini dia lagi tertahan di area support kisaran di atas 960. Kalau naik menguji resisten 1060 1085. Ini untuk ADMR tuh. Ya. Aduh, lapar. Ibunya case, ibunya Kak, kalau nggak punya modal gimana nih mainnya? Aduh, jangan ya. Kalau nggak punya modal ya jangan deh. Kita daripada hilang duitnya. Kalau ada modal ya mending
ya investasi aja. Karena kalau kita trading, saya nggak mau bilang main ya, saya bacanya tuh trading atau bisnis atau punya warung deh, buka toko saham. Kalau nggak punya modal, terus ilmunya juga masih belum mumpuni, itu cuman kayak untung-untungan gitu. Bukannya untung nanti malah buntung. Mendingan ya investasi yang bisa dapat dividen, atau kita belajar dulu, atau sedikit-sedikit aja. Sorry ya, pendapat saya ini bukan pendapat yang populer, tapi saya jujur ngomongnya buat ibunya Case. Mendingan coba yang lain yang memang kita bisa. Kalau enggak ya cari-cari tahu dulu. Kalau misalnya daripada pinjam modal, pinjol, uang suami, terus uangnya hilang, stres loh. Kita kan saham maunya buat dapat untung, dapat happy ya. Tapi kalau misalnya terus kita trading saham, kita jadi stres, jadi penyakitan, buat apaan duitnya? Sorry teman-teman, saya bukan pendapat populer, tapi saya ngomong apa adanya. Kalau mau cerita banyak, saya pernah nggak di saham sampai sakit-sakitan? Pernah lah, sampai masuk UGD juga. Terus buat apa? Ngapain di saham? Nggak fair kan kayak gitu, nggak fair buat keluarga saya. Itu sebenarnya kembali lagi, ini jadi ibunya Keisha kali ya nama enaknya, ngomong kayak gini. Saya jadi cerita, bukan nggak populer, saya biarin aja, tapi ya saya ngomong apa adanya gitu. Kalau nggak ada modal jangan deh ya, atau investasi aja, terus nanti nikmatin dividennya. Itu udah pasti. Kalau dividen, cari saham yang bener-bener ngasih dividen, karena dividen itu sebuah kepastian gitu ya. Sorry ya jawabannya begitu. Tuh Pororo, Tuhan Maha Pengampun tapi market tidak mengenal belas kasihan dan pengampunan. Betul gitu ya. Ucup tanya apa ini ADMR gitu ya, minta sama suami dulu boleh, makan dulu Cik, kelaparan dia habis ini mau makan gitu ya, gitu. Jadi ya gitu, harus ada uang dingin soalnya market. Benar please ya teman-teman, kalau saya boleh ngomong di sini, jangan pakai uang panas, jangan pakai uang pinjaman online, pinjam sama temen, terus uang suami yang misalnya untuk pendidikan anak-anak, terus untuk jalan-jalan, terus dipakai untuk di saham. Aduh please jangan. Kenapa? Karena psikologi kamu akan berantakan beneran ya. Yang suka pakai margin aja itu psikologi berantakan. Ini terpenting bukan cuma analisa tapi ini gitu ya teman-teman. Nanti deh kapan-kapan ngobrol-ngobrol banyak. Kalau modalnya ngepas mendingan jangan, bener. Karena market sih guru yang baik kalau kita mau belajar, tapi kalau kitanya rakus, terus kita nggak punya pengetahuan apa-apa, gampang percaya orang bilang, aduh di market tuh banyak orang yang, saya safe nggak ya ngomong begini? Teman-teman aja deh ngomong di komen yang udah lama di market ya. Live tampilin chart bisa di ban TikTok. Aduh mudah-mudahan enggak ya, karena kemarin malam juga saya ngeliat banyak sekali orang-orang yang nampilin chart kayak gini kok. Ada yang forex, ada yang ini. Mudah-mudahan enggak ya. Saya itu baru di TikTok, hardly ya. Thank you ya udah infonya. Saya itu baru di TikTok. Jadi saya buka TikTok itu, saya punya pre-love. Jadi banyak, cerita sedikit ya, saya punya pre-love. Banyak barang-barang tuh yang udah saya nggak mau pakai lagi, tapi kondisinya masih bagus. Jadi saya coba live di TikTok. Capek juga ya, banyak violation. Kita nggak boleh ngomong merek ini, nggak boleh ngomong merek itu. Nah ini untuk beberapa kali live di TikTok sih untungnya nggak di ban gitu, untungnya gitu ya. Kalau teman-teman mau lihat apa pre-love saya, cari aja namanya TikTok kok gitu. Nah itu lagi nyoba. Nah Ibu Keisha tadi bisa juga gitu pakai sosial media untuk make money gitu. Jadi bisa coba yang lain, atau kamu bisa pinter bikin apa pakai yang ada. Mau tetap lihat live saya juga boleh, mau belajar welcome banget gitu. Tapi pesan saya jangan pakai uang panas ya. Iya di IG aja Ci lebih aman, betul.
Aduh ribet ya, ada target hadiah. Waduh. Kenapa saya pindah di TikTok? Karena kemarin di IG rekamannya tuh hilang. Nah, jadi saya cari platform lain. Mudah-mudahan enggak lah ya. Ini enggak di ban ya. Saya ribet juga nih kalau sampai di ban. Oke. Saya baru tahu juga Pororo ada target hadiah. Hadiah itu yang love itu ya. Love yang tap gitu ya. Gitu ya. Ya mudah-mudahan sih enggak ya. Oke, ntar saya yang kasih hadiah deh. Habis ini saya mau kasih hadiah ini ya. 7.50, ini kan 7.46 ya, 4 menit lagi saya mau kasih hadiah buat teman-teman ya. Saham energi besok gimana? Ada Cimawar atau boneka? Apaan tuh? Nggak ngerti saya. Mau ADMR. Kathy, ADMR tadi udah. Oke, saya kurang paham sih. Tapi ya di tap love aja kayaknya sih udah oke ya. Karena kan itu akan disebar katanya ya ke pengguna yang lain. Oke, Adaro ya. Adaro. Ya gimana nih teman-teman, Adaronya gini weekly. Tuh. Dia ini habis bagi dividen. Ya. Jadi teman-teman pengen cerita sedikit, ngingetin sekali lagi. Kan teman-teman suka bilang, ini kalau bagi dividen trap. Enggak sih. Gini, kalau kita tahu orang saham setelah bagi dividen, umumnya, saya nggak bilang umumnya, kebanyakan abis dia bagi dividen sahamnya turun. Kenapa? Ya karena orang yang udah cuman mau ngambil dividennya doang, begitu exit dia jualan gitu ya. Nah biasanya market tuh udah ngasih tahu potensinya kemana. Contoh di Adaro. Kalau kita lihat di Adaro, di sini ada pola descending triangle, ya. Nih, descending triangle dengan neckline di 2100. Pada saat cum date itu berarti tanggal 12 Juni, potensinya udah kayak gini. Jadi kalau kita mau lihat gimana? Ya potensinya dia ke bawah gitu, menuhin si descending triangle ini. Nah, pola descending triangle saya ngomong kira-kira aja ya. Kalau kita lihat adanya di sini di kisaran 1780. Jadi kalau lihat Adaro ya potensinya di sini. Jadi teman-teman mudah-mudahan kamu nggak ngerasa ke trap lagi. Kalau kamu udah tahu dia kebiasaannya tuh kayak gitu. Kalau kita nggak tahu kebiasaan, ya kita merasa dijebak. Tapi kalau kita udah tahu, ya jangan. Kalau udah tahu nih udah naik dari sini sampai sini, terus dia bagi dividen, ya yang mau cuman ngambil dividen dan capital gain, dia jualan aja di sini, dividen dapat, capital gain dapat. Itu loh maksud saya. Jadi jangan ngerasa market nih itu mah lu bakalan kejebak gini-gini. Enggak. Please tahu dulu, kenalan dulu sama saham. Jadi kamu nggak berasa kejebak. Kayak kamu kenalan sama manusia, sama orang, sama cewek, sama cowok. Kamu tahu kelakuannya di gimana. Kan ada orang yang kalau lapar cranky, ada orang yang kalau capek cranky, ada orang yang bahagia kalau misalnya di outdoor, bahagia kalau di indoor leya-leya. Nah kayak gitu kita kenalan sama market gitu ya. Itu sih, semoga teman-teman bisa dipahami ya. Oke, kasih love-nya dulu dong. Ya. Oke, kita lihat BRIS. Kemarin tuh PTBA juga cum loh teman-teman. Jadi Senin besok PTBA dan Antam itu potensinya merah ya. Untuk BRIS teman-teman lihat ada tanda merah-merah di sini. Itu tanda potensi melemah. Kenapa? Tuh. Contek aja deh garis saya. Nih, udah bisa dicontek garis trend line-nya. Ya. Nah, kamu yang misalnya pakai chart apa? Saya pakai TradingView. Kalau mau pakai gratisan bisa, mau coba trial juga free bisa, DM aja di IG saya. Kalau kamu punya dari bawahan sekuritas juga silakan. Cuman di sini kelihatan tanda-tanda penurunan gitu. Jadi ya yang trading udah deket-deket area itu ya siap-siap jualan, jangan greedy. Oke, kalau ngelihat gini BRIS supportnya di mana? Saya tarik dulu ya. Kalau lihat kayak gini supportnya jauh ya di 2160. Ya, nah kelihatannya
mungkin dalam waktu dekat bisa aja dia tes resisten terdekatnya 2490 sampai 2540. Tapi kalau melihat potensi pelemahannya ya masih ada sih potensi pelemahan. Support terdekatnya di kisaran di sini 2290 gitu. Kalau ada rebound ya deket tadi area-area itu ya. Ci, apa kabar? Saya Ira yang dulu private Fibo di tahun 2017. Halo Susan, kabar baik Susan. Tahun 2017, wih, ya sebelum pandemi ya, waktu itu biasanya suka di Moy, ya di Kelapa Gading. Bener ya, iya ketemu di TikTok. Saya juga baru nih di TikTok. Kamu apa kabarnya? Nanti DM ya di Gram ya. Aduh, nggak boleh selesai ngomong. Oke, diingetin nih sama Rifan 1950. Oke, saya Elsa tadi udah terakhir BTC. Oke, BTC terakhir. Abis ini kita abis ini ya. Oke, siap-siap. Terakhir BTC. Oke, teman-teman yang lihat sendiri. BTC ini daily. Oke, BTC supportnya ini 103.80 ya. Oke, area all time high 112. Ini Fibonacci semua, saya tinggal bacain. Kalau BTC ditutup di bawah 103.80, potensinya ke bawah sini. Tadi siang saya lagi makan di Arta Gading, meja sebelah ngomongin doge. Diem saya gue mau beli doge nih, gue mau bisa lihat saham, bisa lihat koin, mau lihat forex juga bisa. Diem saya buka chart doge, beli nih ya gitu. Ya saya nggak tahu dia pakai time frame apa, tapi kalau pakai time frame daily kelihatannya kok bisa masih ada turun-turun dikit gitu. Nah ini Kak, trading di forex juga nggak? Sekarang udah enggak gitu ya. Oke. Nah ini untuk BTC. Jadi BTC kalau misalnya ada rebound, ini saya tuh kayak ngeliat dia lagi bikin pola descending ya. Saya lagi lihat dia bikin pola descending. Sorry, tadi ada saham yang saya salah nyebutin pola, mestinya descending. Wait, lupa. Descending triangle. Antam apa ya? Yang dia habis bagi dividen dan lupa. Pokoknya ini descending ya teman-teman. Oke, udah ya. Sekarang ini Adaro descending ya teman-teman. Entah tadi saya sebutnya apa, tapi ini descending triangle. Mudah-mudahan tadi saya sebutnya benar. Ini pun mau dibilang head and shoulder kurang tepat karena shouldernya ini nggak sama. Oke, yuk sekarang udah siap teman-teman. Saya akan pilih pemenangnya yang saya pilih ya. Jadi sorry kalau misalnya bener ya. Aduh, thank you. Bener, saya akan pilih pemenangnya sesuai yang saya pilih. Jadi nanti please jangan pada DM mestinya aku yang menang. Tenang, saya selalu akan ada giveaway ya. Nanti saya akan milih ya. Udah siap nih? Udah siap ya? Oke. Saya aja Ci. Oke, udah siap ya nih. Pertanyaannya ini untuk buku ini ya. Saya punya gelar sertifikasi internasional di bidang analisa teknikal ya. Nah, buku apa? Wah, keingetan gak ya? Oke, apa nama gelar saya? Saya wanita pertama dan masih satu-satunya di bidang analisa teknikal. Apa nama gelar saya? Saya pilih ya teman-teman ya, bukan siapa yang jawab duluan, tapi saya pilih nih teman-teman ya. Oke, ya, ini gelarnya. Oke, jadi yang benar CFDI. Nah, saya scroll dulu ke atas. Aku bagi-bagi ya Ibu dari Tuti ya ke teman-teman ya.
Aku kasih Rifan ya. Rifan Naga Wibawa. Oke ya. Rifan Naga Wibawa. Kamu jawabnya benar. Nanti kamu DM saya. Alamat, nomor telepon. Kalau bisa DM-nya di Gram. Oke, ya. Udah 7.56. Saya pamit dulu. Teman-teman, ingat besok PTBA juga KUM kemarin. PTBA KUM kemarin jadi PTBA dan Antam. Besok ada potensi. Lihat. Pun sudah ada di area resisten. 332. Jadi besok kira-kira ya 2950, 300 ya 2600-an. Ya kira-kira di sini. Gitu ya. Thank you semuanya. Nanti rekamannya ada di YouTube Linda Liat Vibo Princess. Oke. Selamat malam. Ini stop di sini. And now. Oke.